Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Sedaya ahibati fillah, kita lanjutkan kuliah Ulumul Quran, melanjutkan pembahasan berikutnya. Pembahasan berikut ini akan membahas tentang nasikh dan mansukh ya di dalam Al-Qur'an. Nasikh dan mansukh di dalam apa? Al-Qur'an. Jadi kemarin sudah kita jelaskan tentang Al-Qur'an itu turun secara bertahap ya. Turun secara apa? Bertahap. Nah, pentahapan-pentahapan tadi itu saling menyempurnakan ayat yang satu dengan ayat berikutnya. Nah, kemarin juga sudah kita bahas tentang mana ayat surat ya, yang itu kategori Makkiyah dan mana yang kategorinya apa? Madaniyah ya. Nah, kemudian pada pertemuan ini kita akan bahas tentang nasikh dan mansukh ya, tentang nasikh dan mansukh ya. Apa itu nasikh dan mansukh ya? Dan bagaimana ruang lingkupnya dan bagaimana cara-cara untuk mengetahuinya ya. Kita bahas lebih dahulu, tolong dicatat ya, nanti untuk materi PowerPoint-nya nanti di-share Ustadz ya. Cuman kita catat dulu ya, pakai catatan dulu. Yang pertama tentang definisi apa itu an-nasakh ya. Secara bahasa atau secara lughatan, nasakh itu maknanya al-izalah ya. Al-izalah, menghilangkan. Jadi makna an-nasakh itu artinya apa? Menghilangkan. Atau al-ibdal, mengganti ya. Nah, secara istilah makna nasakh ya itu adalah raf'u syari' hukman minhu mutaqaddiman bi hukmin minhu mutaakhiran. Yaitu hukum syariat yang terdahulu ya diganti dengan hukum syariat yang terbaru ya. Jadi hukum syariat terdahulu yang sudah ditetapkan kemudian dihapus atau dipindah atau diganti ya dengan hukum yang apa? Yang terbaru ya. Contohnya apa? Contohnya dulu di awal-awal para sahabat masuk Islam itu dilarang ziarah kubur ya. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Kenapa dilarang ziarah kubur dulu? Supaya jangan minta-minta ke kuburan ya. Jangan sampai kuburan dijadikan
sarana kesyirikan ya. Jangan sampai nyembah kuburan, minta-minta kuburan, itu salah satu tujuannya. Kenapa dulu dilarang orang nggak boleh ziarah kubur ya. Nah, setelah para sahabat itu imannya, akidahnya sudah kokoh ya, sudah kuat, fazuruha, maka sekarang ziarahlah ya. Sekarang apa? Ziarahlah, ziarah kubur sekarang. Fa inna tudzakiru al-akhirah, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan akhirat ya. Tadi ada hukum apa tadi? Hukum pertama apa? Ziarah kubur hukumnya apa? Haram di awal-awal ya. Kemudian dinasah menjadi boleh. Dan itu berlaku sampai sekarang. Ziarah kubur hukumnya apa? Dianjurkan ya. Jelas ya? Jadi larangan tadi itu ilahnya, alasannya tadi itu karena dulu kuburan dijadikan sarana apa? Kesyirikan. Makanya dilarang. Nah, sekarang para sahabat imannya sudah kuat ya, maka Nabi nggak melarang lagi, silakan ziarah kubur ya. Mendoakan ahli kubur ya. Silakan ziarah kubur untuk mengingat apa? Akhirat, ya, mengingat kematian ya. Ya Ustaz, sekarang kok malah jadi banyak pemalsuan kuburan Ustaz ya, supaya jadi tempat apa namanya? Tempat pusaka atau tempat keramat misalkan. Nah, itu bahaya. Sekarang ini banyak orang yang bisnis kuburan itu ya, kuburan-kuburan palsu dijadikan sebagai sarana ibadah ya. Padahal bukan kuburan itu sebenarnya, sarana bisnis itu. Banyak sekarang itu menyalahgunakan kuburan ya. Ini namanya pendangkalan akidah ya. Maka harus diluruskan. Maka harus apa? Diluruskan. Nabi juga meluruskan tadi ya. Dulu Nabi setelah melihat sahabat sudah mulai kuat keimanannya, tidak menyembah ke kuburan lagi, nggak minta-minta ke kuburan. Nah, kemudian syariat yang asalnya melarang orang ziarah kubur, nah setelah itu justru dianjurkan ya, dibolehkan ya. Karena itu mengingat kematian dan akhirat. Ya. Jelas ya? Nah, contoh lagi apa? Contohnya dulu juga sama, orang diperintahkan untuk wudhu ketika dia makan daging yang disentuh oleh api ya. Mimma masat annar ya. Dulu kalau orang makan apa saja yang itu dibakar itu ya, disentuh oleh api, itu batal wudhunya ya. Hukum itu. Nah, kemudian hukum ini dinasah ya, dihapus. Orang yang makan makanan atau daging-dagingan yang itu dibakar, disentuh api, batal nggak wudhunya? Enggak batal. Kalau dulu batal ya. Jelas ya? Itu namanya berlaku hukum apa? Nasih mansuh. Nasih itu yang menasah ya, yang menghapus. Mansuh itu hukum yang dihapus ya. Nasih itu berarti hukum yang datang apa? Belakangan. Yang mansuh itu hukum yang terdahulu. Jelas ya? Jadi istilahnya apa? Nasih mansuh ya. Contoh lagi ya, contoh nasih mansuh ya, supaya kalian paham. Contoh nasih mansuh, dulu orang kalau bekam ya, orang kalau apa? Bekam. Tahu bekam kan? Siapa yang pernah bekam? Tunjuk jari. Nah, bagus tuh bekam. Mengamalkan sunnah Nabi ya. Lakukan rutin ya, minimal sebulan sekali bekam gitu. Ustadz juga sebulan sekali biasanya bekam, enak itu di badan ya.
darah-darah yang banyak toksinnya itu keluar semua itu ya, darah kotor ya. Itu memang sunnah Nabi ya. Dulu kalau orang bekam itu puasanya batal. Kalau dia lagi puasa, entah puasa Ramadan atau puasa sunnah, itu apa? Kalau dia bekam, hukumnya apa? Batal. Aftara al-hajim wal mahjum. Baik yang membekam, tukang bekamnya sama yang dibekam, dua-duanya batal. Paham? Nah, kemudian dinasakh ya, dihapus hukum ini. Dihapus bahwa bekam itu tidak membatalkan puasa, baik yang membekam maupun yang dibekam, nggak batal puasanya ya. Dalilnya tadi bahwa Nabi pada peristiwa Fathu Mekah ya, jadi Fathu Mekah kan belakangan itu ya, sementara bekam itu udah berlangsung lama ya, tradisi lama itu ya. Nah, ketika Fathu Mekah ya, dan juga peristiwa Haji Wada itu Nabi SAW bekam ya. Jadi pada peristiwa Fathu Mekah ya, Nabi bekam ya. Dan beliau dalam keadaan shaim ya, beliau dalam keadaan puasa. Artinya Nabi bekam dalam keadaan puasa dan Nabi meneruskan puasanya gitu. Berarti puasanya batal nggak? Enggak. Nah, perilaku Nabi tadi bahwa Nabi bekam dalam keadaan berpuasa dan puasa beliau dilanjutkan alias tidak batal, ini menjadi dasarnya bahwa bekam itu tidak membatalkan apa? Puasa ya, bagi yang membekam atau yang dibekam ya. Jelas ya? Demikian juga dulu kalau orang minum khamr ya, itu kan dijilid itu. Diapakan? Dicambuk ya, dijilid, dicambuk. Udah dicambuk, misalkan bulan depan dia mabuk lagi, cowambuk lagi. Besoknya lagi udah dicambuk, minum lagi, dicambuk lagi. Nah, kalau sampai keempat itu dibunuh dia, dikisos, dipancung. Jadi toleransinya berapa tadi? 3 kali saja. Udah misalkan dia mabuk ya, gara-gara khamr, sudah dihukum nggak kapok, besoknya mabuk lagi, dihukum lagi nggak kapok ya, mabuk lagi yang ketiga. Nah, kalau sudah keempat nggak ada toleransi, udah ya, yang dipukul lehernya, dipenggal, dihukum mati. Terus hukum ini akhirnya dinasakh. Diapakan? Dinasakh. Yaitu entah berapa kali dia mabuk, tidak dihukum mati, tetapi dihukum apa? Tetap berlaku hukum apa? Hanya hukum cambuk saja. Jelas ya? Ini namanya apa? Nasikh dan mansukh ya. Paham ya definisinya ya? Baik, sekarang kita lihat tentang contoh-contoh dalam Al-Qur'an ya. Contoh-contoh apa? Dalam Al-Qur'an. Nah, kaidah dalam nasikh mansukh di dalam Al-Qur'an itu yang berlaku hukum nasakh tadi, nasikh mansukh adalah terkait dengan al-awamir dan an-nawahi, perintah dan larangan. Itu saja. Jadi hukum nasakh itu hanya berlaku untuk apa tadi? Hukum
perintah dan hukum apa? Larangan. Adapun akidah tentang masalah akhlak, ya ayat-ayat bicara tentang akhlak, tentang akidah, tentang sejarah itu nggak berlaku hukum nasakh, paham ya? Jadi hukum nasakh atau nasih mansukh itu hanya berlaku terhadap apa? Ayat-ayat apa? Perintah dan larangan. Ya kan? Jelas ya? Jangan kemudian dipahami masalah ayat-ayat sejarah qasas ya. Sejarah itu tidak berlaku nasih mansukh ya. Akhlak juga sama, nggak berlaku nasih mansukh ya. Akidah juga nggak berlaku nasih mansukh. Karena akidah itu sama, akidahnya Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Musa, Nabi Isa ya. Akidahnya akidah Islam ya, sama. Anikbudullah wajtanibut taghut ya. Sembahlah Allah, jauhi taghut ya. Ya. Jadi sama, yang disembah itu Allah yang esa ya. Akidah sama ya. Demikian juga akhlak ya, sama. Nah, yang membedakan tadi syariat tadi ya. Nah, makanya syariat ini berlaku hukum nasikh dan mansukh ya. Jelas ya? Contoh misalkan ya, tentang ayat-ayat khamr ya, tentang ayat khamr ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ya. Mereka bertanya, jadi masyarakat dulu bertanya kepada Nabi ya tentang hukum khamr dan judi ya. Kul katakan wahai Muhammad fihima ismun kabirun ya. Ismun kabirun isim maksudnya dosa. Katakan pada khamr, pada judi itu dosa. Kabirun yang besar ya. Wa manafi'ul linnas ya. Dan ada manfaatnya. Nah, di sini. Dosa tapi masih punya apa tadi? Manfaat. Makanya kemarin kenapa kalian mempelajari pentahapan surat-surat Makkiyah, surat-surat Madaniyah kayak kemarin kan yang sudah kita jelaskan, dan mengerti sejarah asbabun nuzul ya, latar belakang diturunkan ayat itu salah satu faedahnya nanti kita bisa memahami konsep lanjutannya yaitu konsep nasih dan mansukh. Nah, salah satu cara untuk mengetahui nasih mansukh itu melalui tadi sejarah ayat ya, pentahapan ayat. Nah, ayat-ayat tentang khamr ini itu tidak hanya 1-2 ayat, ada 4 ya pentahapannya. Dan pentahapan terakhir ya, hukumnya final, haram mutlak ya. Nah, ayat-ayat sebelumnya itu haram tapi masih ada dikaitkan dengan yang lain. Itu dosa sih, cuman ada manfaatnya. Ya. Ayat-ayat yang sebelumnya itu nggak boleh minum khamr hanya pada waktu-waktu ketika menjelang sholat. Pembatasan sifatnya. Itu bertahap itu. Karena memang budaya khamr masyarakat jahiliyah itu kayak minum teh aja gitu, kayak minum air putih aja gitu. Sudah mendarah daging di masyarakat. Makanya Quran datang secara bertahap tadi. Nah, ketika mereka sudah berproses ya, keislamannya semakin baik, keimanan semakin kuat, maka turunlah hukum khamr secara pamungkas ya, secara final. Yaitu Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh ya. Sesungguhnya khamr ya kan, judi ya,
Jadi khamr dan apa tadi? Judi ya. Wal ansabu wal azlamu ya. Kemudian apa lagi? Hah? Sesembahan sembelian untuk berhala, mengundi nasib ya. Itu adalah apa tadi? Rijesun ya. Najis ya, keji ya. Min amali syaitan, termasuk kelakuannya siapa? Syaitan. Fajtanibu ya, maka jauhilah. Iya. Jadi total ini larangan secara final ya. Jadi yang sebelumnya itu larangan-larangannya itu sifatnya masih ada persyaratan atau pembatasan. Kalau pada Al-Maidah ayat 90 ini udah final ya. Udah final. Kalau Al-Baqarah 219 tadi masih belum final ya. Sehingga hukum-hukum yang sebelumnya nggak boleh mabuk ya. Hanya pada waktu mau sholat ya. Dan begitu seterusnya. Akhirnya di Al-Maidah ayat 90 ini udah totalitas ya. Artinya udah nggak ada toleransi lagi. Bagaimanapun bentuknya itu khamr, dimanapun berada, mau sedikit mau banyak, mau dekat waktu sholat ataupun di luar waktu sholat, tetap aja haram, paham ya? Jadi hukumnya final. Nah, hukum final ini namanya apa? Nasikh ya, menasah dari hukum yang sebelumnya. Jelas ya? Itu namanya apa? Nasah ayat dengan ayat. Contohnya tadi apa? Al-Baqarah 219 tulis ya. Dinasah dengan Al-Maidah ayat berapa? 90. Ayatnya ditulis ya. Terus yang kedua tadi ayat dengan ayat ya, Quran dengan Quran. Nah, sekarang contoh lagi nasah ayat Quran dengan hadis ya. Jadi ayat Al-Quran dinasah dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Contohnya apa? Nasah Quran dengan sunnah ya. Sunnah dengan Al-Quran ya. Jadi nanti ada ayat dengan ayat dinasah ya, atau hukum yang ada di ayat atau di sunnah itu dinasah ya. Sunnah dengan ayat, ayat dengan sunnah ya. Atau sunnah dengan sunnah ya. Sunnah dengan apa? Sunnah. Contoh sunnah dinasah dengan ayat apa contohnya? Ada sunnah, ada syariat dalam hadis Nabi itu tentang kalau kita sholat itu menghadapnya kiblatnya ke Baitul Maqdis. Kemana? Baitul Maqdis. Itu disebutkan dalam hadis ya, sunnah, dalam sunnah. Jadi Nabi sama sahabat itu kalau sholat menghadapnya bukan ke Ka'bah ya, tapi kemana? Ke Baitul Maqdis selama kurang lebih berapa? 16 bulan kurang lebih ya. Itu udah terjadi dan diamalkan selama berapa bulan tadi? Kurang lebih 16 bulan ya. Setahun lebih ya. Ya setahun setengahan lah itu Nabi dan sahabat sholat 5 waktu atau sholat yang lain itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Nah, sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu kemudian dinasah dengan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram ya. Hadapkan wajahmu ke arah apa? Masjidil haram. Itu berarti apa tadi? Sunnah dinasah dengan ayat. Al-Baqarah berapa tadi? 144 ya.
Contoh lagi, sunnah lagi dari sunnah lagi, syariat yang dari sunnah. Puasa 10 Muharram itu wajib. Selama Nabi di Mekah, sahabat di Mekah itu puasa 10 Muharram itu wajib. Di Madinah juga sama gitu ya. Nah, sampai turun ayat faman syahida minkumus syahra fal yasum, Al-Baqarah 185. Jadi hukum wajibnya puasa bulan Muharram tanggal berapa tadi? 10. Itu wajibnya dengan sunnah, dengan hadis. Kemudian dinasah dengan ayat, yaitu Al-Baqarah berapa? 185, bahwa yang wajib hanyalah puasa Ramadan. Faman syahida, siapa saja yang menyaksikan atau hadir ya, minkum di antara kalian asyahra, menjumpai bulan Ramadan. Asyahra maksudnya syahrul Ramadan, falyasumhu, maka wajib untuk memuasainya, berpuasa di situ. Jelas ya? Itu namanya apa tadi? Sunnah dinasah dengan ayat. Nah, yang ketiga, model yang ketiga ya, jenis yang ketiga, sunnah dinasah dengan sunnah tadi. Sunnah dinasah dengan apa? Sunnah. Kayak apa tadi? Ziarah kubur tadi ya. Asalnya apa hukum ziarah kubur tadi? Haram. Kemudian dibolehkan ya. Hukum haram itu dinasah dengan hukum haram itu tadi dengan sunnah Nabi, kemudian dinasah juga dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak tadi ya, bekam tadi juga sama ya. Bekam yang asalnya diharamkan melalui sunnah Nabi, kemudian dihapus hukum itu dengan Nabi melakukan bekam ya, padahal beliau dalam keadaan apa? Puasa. Contoh lagi apa? Contohnya lagi? Nikah mut'ah ya. Nikah apa? Mut'ah, nikah kontrak. Nikah kontrak itu dulu melalui sunnah Nabi hukumnya dibolehkan ketika terjadi apa? Musim perang ya, khususnya Autas ya. Jadi rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Autas fil mut'ah summa naha anha, dalam hadis Imam Muslim itu ya. Jadi Nabi pernah membolehkan sahabat untuk kawin apa tadi? Mut'ah. Mut'ah itu kain kontrak. Karena alasannya apa waktu itu? Alasannya apa? Perang ya. Perang, jauh dari istri, perang ya. Tapi hanya beberapa saat aja itu. Kemudian setelah kondusif keadaannya, Nabi melarang. Udah setelah ini nggak boleh lagi ada mut'ah. Berlaku sampai hari ini, sampai kiamat. Jadi jangan coba-coba salah menafsirkan hadis. Wah, kalau gitu asik ini nikah kontrak, bahaya. Makanya orang yang nggak percaya hukum nasih mansuh itu mereka masih memberlakukan hukum ini seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu mereka sampai hari ini mempercayai tentang hukum apa? Nikah apa? Mut'ah, kawin kontrak. Ya memang enak sih ya kawin kontrak ya. Kawin semester 1 kawin, nanti ganti lagi semester 2, semester 3. Ya memang secara apa pertimbangan syahwat itu enak gitu ya. Tapi madharatnya, karena madharatnya dampaknya panjang ya, akhirnya diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kiamat. Hukum nikah kontrak hukumnya apa? Haram ya. Jangan seperti tadi pemahaman orang Syiah. Itu salah satu apa namanya daya pemikat ya dalam
agamanya orang Syiah itu nikah kontrak. Khususnya anak-anak muda itu diiming-imingin kawin kontrak gitu ya. Ya seneng lah anak-anak muda kan kawin kontrak ya. Fadilahnya, keutamanya begini. Wah. Jadi iming-imingnya seperti itu. Tapi sekali lagi, hukum nikah kontrak itu sudah diapakan? Sudah dihapus, mansukh ya, udah mansukh, udah dihapus. Jelas ya. Jadi tadi menghapusnya dari mana? Dari sunnah dihapus dengan sunnah tadi. Jelas ya? Baik. Nah kemudian yang berikutnya, bentuk nasakh dalam Al-Quran. Jadi ayat-ayat yang dinasakh dalam Al-Quran itu ada 3 kategori ya. Ada berapa? 3 kategori. Kategori yang pertama, naskhut tilawah wal hukmi ma'an ya. Jadi dihapus bacaannya dan hukumnya. Bacanya dihilangkan, hukumnya juga hilang, nggak ada di mushaf ya, nggak akan tercantum itu karena udah dihapus. Contohnya apa? Contohnya tentang masalah rodhoah ya, tentang masalah apa? Rodhoah. Jadi tentang masalah menyusui bayi ya. Jadi menyusui anak orang yang itu menyebabkan menjadi mahram dulu adalah 10 kali persusuan ya. Kemudian dinasakh menjadi 5 kali. Paham ya? Jadi bab rodhoah dalam fikih itu kan ada ya. Jadi kalau ada seorang ibu ya, kemudian dia misalkan mengadopsi bayi gitu atau anak orang itu, kemudian rodhoah ya, disusui itu anak supaya jadi mahramnya, menjadi apa? Mahramnya. Itu syaratnya dulu 10 kali. 10 kali persusuan. Kemudian dinasakh menjadi berapa? 5 kali ya. Nah, ayatnya sudah dihapus, makanya nggak ada di mushaf, itu nggak ada. Hukumnya juga sudah dihapus. Jadi nggak 10 kali lagi, tapi menjadi berapa? 5 kali. Yang kedua, kategori yang kedua, nashul hukmi wa baqa'ut tilawat. Dinasah hukumnya, dinasah apa? Hukumnya, tetapi bacaannya masih ada. Berarti yang dinasah hanya apa? Hukumnya saja ya. Yang dinasah hukumnya saja, bacaannya masih ada. Contohnya apa? Surat Al-Anfal ayat 66 dengan ayat 65 ya. Surat apa tadi? Al-Anfal 65 dengan 6 berapa tadi? 66 ya. Ya ayuhan nabiyyu harridhil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Jadi dulu kalau perang itu ya, kalau perang itu 20 menghadapi 200 gak boleh mundur ya.
100 melawan 1000 nggak boleh mundur. Berarti berapa kali lipat itu? Misalkan tadi 20 melawan 200 itu berapa kali lipat itu? 10 kali lipat. 1 lawan 10 ya kan? Kalau 100 lawan 1000 berarti 1 lawan 10. Hebat ya umat Islam dulu ya. Duel 1 ngelawan berapa? 10. Berat nggak itu? Berat. 1 lawan 1 aja takut Ustaz. Gimana 1 lawan 10 ya? Tapi mental sahabat nggak berat sebenarnya. Cuman ini hukum ini berat. Akhirnya diturunkan al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa ya. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Jadi kalau kalian itu 100 ngelawan 200. Jadi berapa? 1 lawan 2. Kalau tadi 1 lawan 10. Wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini biidznillah. Kalau itu adalah 1000 ngelawan 2000. Jadi 1 banding 2 ya, 1 ngelawan 2. Jelas ya? Ayatnya masih ada enggak? Masih ada, masih kalian baca. Surat apa tadi? Al-Anfal ayat berapa? 65 66. Ya. Hukumnya udah enggak ada, tetapi bacaannya masih ada. Ini kategori yang kedua. Jadi kategori pertama tadi bacaan dan hukumnya dihapus dua-duanya, artinya nggak ada tercantum di mushaf. Yang kedua bacaannya masih ada, tetapi hukumnya sudah tidak ada, dinasah udah. Yang ketiga naskhut tilawah ma'a baqa'il hukmi. Bacaannya masih ada, tetapi hukumnya bacaannya tidak ada ya, hukumnya masih ada. Ma'abaqai al-hukmi ya. Jadi hukumnya apa tadi? Hukumnya masih ada enggak? Masih. Bacaannya tidak ada. Contohnya apa tadi? Menyusui 5 kali. Jadi 5 kali persusuan yang menyebabkan mahram. Hukumnya ada, sampai sekarang ada hukum itu. Jadi fikih rodoah menyusui yang menyebabkan itu jadi mahram itu harus berapa? 5 kali. Hukumnya ada, tapi bacanya enggak ada. Dulu ada bacaannya, summa nusikhna bi khamsin ma'lumatin ya. Tapi ayat ini, bacaan ini udah enggak ada. Dinasakh bacaannya, tetapi hukumnya masih apa? Masih ada. Jelas ya? Coba diulang. Ada 3 kategori tadi ya. Yang pertama apa? Dihapus apa? Dan hukumnya. Bacaan dan hukumnya. Jadi bacaannya tidak ada. Bacaannya apa? Tidak ada. Dan hukumnya juga tidak ada.
Jadi bacanya udah nggak ada. Nah contohnya lagi ya, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Jadi tadi diganti ya, dari penjelasan saya tadi apa tadi? Yang pertama apa tadi? Ayat ya, bacaannya apa? Sudah tidak ada, hukumnya juga sudah tidak ada. Udah dihapus dua-duanya, bacaan dan hukum. Contohnya apa tadi? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu. Tulis ya. Jadi dulu itu ada ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah ya. Nakalam minallah wallahu azizun hakim. Asy-syaikhu aki-aki wasyaikhatu kalau laki-laki aki-aki, kalau perempuan apa? Aka-aka. Nini-nini. Nah, ya. Asy-syaikhu orang yang udah tua, aki-aki, wasyaikhatu dan nini-nini ya. Idza zanaya ketika dua-duanya berzina, farjumuhuma, maka rajamlah keduanya. Jadi dulu yang dirajam itu apa tadi? Aki-aki sama apa? Nini-nini ya. Ya aki udah kawin udah tua gitu ya. Atau nini-nini udah nenek-nenek ya, kakek-kakek dan nenek-nenek gitu. Asy-syaikhu maksudnya kakek-kakek, aki-aki, wasyaikhatu dan nenek-nenek. Kok berzina? Idza zana ya. Ketika duanya berzina farjumuhuma, maka rajamlah keduanya. Farjuhumal battah ya. Nakala minallah wallahu azizun hakim. Itu sebagai hukuman ya. Jadi artinya dulu di awal turunnya itu ayat berlaku bagi aki-aki dan nini-nini siapa? Itu saja. Itu yang dirajam. Nah, kemudian dihapus ya. Kemudian diapakan? Dihapus ya. Bacaannya dan juga apa? Hukumnya. Jadi enggak hanya aki-aki nini-nini saja nanti yang kena hukuman apa? Had. Dihapus dengan ayat tentang apa? Penjelasan yang lebih detail. Iya kan? Kan nanti yang zina itu didetailkan kalau yang dirajam itu berlaku bagi orang yang sudah pernah nikah, yang sudah berkeluarga, dia berzina itu dirajam. Paham ya? Entah aki-aki maupun masih muda, paham? Kalau tadi kan hanya aki-aki sama apa? Nini-nini ya. Loh, memang ada kakek-kakek, nenek-nenek berzina, ya banyak ya. Banyak ya. Ngeri ini. Nah, dengan di nasah, jadi hukum berzina tadi yang dirajam itu berlaku semua. Artinya entah aki-aki, nini-nini, masih muda ya, muda tua sama aja gitu. Selama dia muhsan itu hukumnya rajam. Kemudian kalau dia ghairu muhsan artinya belum pernah nikah, masih lajang, itu hukumnya diapain? Dicambuk sama dipenjara selama 1 tahun ya. Jelas ya? Itu contoh-contoh ya. Jadi contoh-contoh
eh, ayat tentang apa tadi? Mana ayat yang mansukh, mana ayat yang menjadi nasih dan mansukh ya. Nasih dan mansukh ya. Jadi ada yang dinasah bacaan dan apa? Hukumnya, ada yang dinasah bacaannya saja tapi hukumnya masih, ada yang dinasah bacaannya saja tapi hukumnya masih ada. Ada yang hukumnya ada tapi bacanya enggak ada. Coba diulang deh. Bacaan dan hukumnya dihapus. Terus yang kedua apa? Bacaannya masih ada, hukumnya dihapus. Yang ketiga, bacaannya sudah tidak ada tapi hukumnya masih ada. Udah itu ya. Itu macam ya, kategori daripada apa? Ayat-ayat yang dinasakh ya. Nah, apa hikmahnya ya? Apa hikmahnya nasih mansukh ini ya? Jadi hikmahnya itu bahwa inilah tahapan ya. Jadi hikmahnya kita mengetahui tahapan penyempurnaan syariat Islam ya. Bahwa syariat itu bertahap ya. Sehingga di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa di dalam berdakwah ya, mengajak orang, mengajak masyarakat dalam melaksanakan syariat Allah itu harus butuh pentahapan ya. Butuh pentahapan, butuh proses gitu. Butuh apa? Proses. Dalam dakwah sampai sekarang ya tetap butuh proses ya. Misalkan gini, betul hukum khamr itu haram mutlak ya. Tapi kita belajar bagaimana tadi Al-Quran mengajarkan kita proses mendakwahkan, mencerdaskan masyarakat supaya meninggalkan khamr ya. Itu butuh proses. Jangan misalkan kalian tiba-tiba tempat-tempat orang lagi minum kalian wabrak dari belakang pakai motor ya, kalian gebukin orang malah mati sendiri kalian ya. Jangan. Ya proses caranya itu. Melakukan pendekatan ya, ajak dengan bahasa yang santun. Kalau kalian itu pejabat, bikin regulasinya ya, bikin undang-undangnya ya. Kalau itu dikatakan nanti kalau ditutup total perusahaan khamr ini, nanti banyak yang di PHK karyawannya. Nah kita carikan solusi bagaimana mereka supaya diberikan pekerjaan baru yang, atau dibuka lapangan baru yang halal, kan gitu dah. Jadi ini namanya proses, namanya apa? Proses dalam berdakwah. Jangan seperti orang bisa bongkar bengkel, bisa bongkar nggak bisa masang, ini bahaya itu ya. Dai itu harus bisa bongkar ya bisa masang, paham ya? Jadi jangan bongkar saja, ngocar ngacir saja, tapi kalian nggak bisa membenahi. Itu bukan dakwah ya. Jadi itu hikmah di dalam nasih dan mansukh. Nah, yang kedua hikmahnya adalah untuk kemaslahatan ya. Hikmahnya adalah untuk apa? Kemaslahatan. Jadi hukum ya. Di dalam Al-Quran itu ada konsep nasih mansukh tadi, nasih mansukh. Itu adalah untuk apa tadi? Kemaslahatan yang lebih baik. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Jadi tidaklah tadi diberlakukan hukum nasakh tadi, hukum yang dihapus, ya kan? Kecuali na'ti bi khairim minha, akan didatangkannya lebih baik gitu. Ganti hukum yang lebih baik.
au misliha atau serupanya. Jadi dihukum dengan hukum yang lebih baik ya. Contoh tadi, misalkan kalau seandainya nikah kontrak ini nggak dihapus, bahaya nggak? Bahaya itu. Ganti-ganti pasangan gitu, nanti yang terjadi penularan penyakit, ya kan? HIV, penularan penyakit-penyakit sosial, ya. Yang dirugikan siapa? Ya dua-duanya. Perempuan dirugikan, laki-lakinya juga ketularan, dua-duanya rugi. Yang lebih rugi perempuannya, ya kan? Karena yang menanggung bekas itu perempuannya, ya. Nah, ini yang hikmah di situ, ya. Hikmahnya di situ. Jadi pernah terjadi juga ya, ada satu berita itu kan, ada seseorang masih kuliah kemudian datang ke dokter kelamin ya, dokter kulit ya, dan kelamin itu terkena penyakit menular gitu ya. Nah, ketika ditanya dokternya, apa Anda ini ya? Ternyata dia punya keyakinan tadi, ikut program nikah kontrak. Nah, ini yang bahaya. Jadi ceritanya ganti-ganti pasangan, akhirnya tertular itu penyakit ya. Dan kalau itu masih dibolehkan, nanti juga akan terjadi kegaduhan. Terjadi apa? Gaduhan. Karena syahwat manusia itu nggak ada batasnya. Akhirnya jadi kontraktor. Jadi apa? Kontraktor, ngontrak terus kawinnya ya. Bahaya ya. Nggak akan harmonis keluarganya ya. Diganti dengan nikah yang kekal ya, nikah yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Gitu ya. Syariat itu datang dengan sempurna ya, dengan yang lebih maslahat, lebih apa? Maslahat. Jadi manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha ya. Itu hikmah ya. Hikmah yang keberapa tadi? Yang pertama apa tadi? Apa? Yang pertama apa? Apa? Yang pertama apa tadi? Oh, Islam apa ya? Yang akhwat dulu apa tadi? Mengetahui pentahapan. Yang ikhwan? Oh, satu guru loh ya, beda-beda. Harus sama ya. Mengetahui apa tadi? Pentahapan syariat ya. Yang kedua apa tadi? Menunjukkan kemaslahatan yang lebih apa? Yang lebih baik ya. Jadi untuk kemaslahatan. Yang berikutnya memberikan keringanan ya, memberikan apa? Keringanan. Contohnya dulu kalau puasa ya. Dulu kalau puasa di awal-awal kewajiban orang berpuasa itu kalau sudah iftar ya, berbuka gitu ya. Berbuka ya kan, untuk kadar dia berbuka kemudian sholat maghrib, nanti puasa lagi sampai apa namanya, sampai mau sahur lagi gitu. Berat nggak? Berat. Demikian juga dulu sahabat awal-awal puasa, udah puasa buka, kemudian malamnya mau deketin istrinya juga nggak boleh, pikir-pikir, nah gitu. Nah berat itu, akhirnya diberikanlah keringanan ya, bahwa yang diharamkan itu adalah mulai dari terbit fajar sampai apa? Terbenam matahari saja. Nah,
Malamnya bebas. Malamnya apa? Bebas. Nah, itu meringankan itu ya. Jelas ya? Itu hikmah ya. Hikmah daripada apa? Nasikh dan mansukh ya. Dan yang terakhir adalah menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam. Menunjukkan kesempurnaan apa? Ajaran apa? Islam ya. Jadi itu ya, itu hikmahnya. Jelas sampai sini. Ada yang ditanyakan? Jelas ya. Jadi itulah perjalanan tadi ya, nasikh tadi, nasikh dan mansukh ya. Itu perjalanannya panjang ya, perjalanannya panjang ya. Yang menunjukkan syariat ini memang sesuai dengan fitrah manusia yang diciptakan dalam keadaan bertahap, dan dia belajar juga dalam keadaan bertahap, mengamalkan syariat juga dalam keadaan apa? Bertahap. Makanya syariat Islam itu cocok dan sesuai dengan fitrah apa? Manusia, sesuai fitrahnya gitu. Beda dengan syariat yang lain tuh. Kalau kalian lihat agama-agama lokal, ada syariatnya itu pendeta itu nggak boleh kawin, repot kalau kawin. Pendeta, paus itu punya istri nggak ada kan? Kasihan itu, biarawati nggak kawin seumur hidup. Sementara kan dia punya syahwat gitu ya, untuk disalurkan. Nah, nggak ada syariatnya. Akhirnya terjadi apa? Penyimpangan, ya kan? Penyimpangan. Nah, Islam sesuai fitrahnya, orang punya syahwat disalurkan dengan syariat, jadinya pernikahan, ya kan? Udah dikasih jalan, kok dia menyimpang, berzina, kena hukuman. Dia apain tadi? Dirajam. Atau laki-laki dengan perempuan sama-sama punya syahwat, menyalurkan syahwatnya, tidak mau nikah, karena repot katanya nikah, akhirnya berzina. Kena hukuman nggak? Kena hukuman. Iya kan? Jadi syariat itu untuk maslahat gitu. Kalau dibiarkan pergaulan bebas kayak sekarang ini muncul di mana-mana, yang terjadi apa? Kematian dan kepunahan dan penyakit sosial. Ini sekarang ini angka orang yang kena HIV dari generasi-generasi strawberry itu, generasi Gen Z, anak-anak usia SMA, usia SMP, usia perguruan tinggi, udah banyak tertular kena penyakit HIV. Ya. Penyimpangan-penyimpangan itu kata dokter ya, itu sampai ada 23 penyakit yang membunuh secara sistematis. Walaupun udah pakai cara apapun, tetap aja dia akan terbunuh dengan penyakit itu. Karena itu kutukan, namanya apa? Kutukan. Ya. Pakai pengaman ini, pengaman itu, tetap aja nggak bisa, namanya penyakit HIV itu. Ya, paham ya? Makanya hati-hati ya, jangan pada pacaran. Ya. Jangan apa? Pacaran. Gayanya, modusnya itu tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikirim hadis, dikirim ayat. La haula wala.
Ini gombalin akhwat itu kadang itu ya, mahasiswa itu. Akhwatnya juga sama, gombalin ikhwan gitu ya. Pakai ayat, pakai hadis. Padahal tujuannya ada udang di balik bakwan itu kan. Jadi kalau mau datangi bapaknya ya, datangin apa? Bapak. Itu kesatria, jangan pengecut di balik layar ya. Itu yang syariat ya. Enggak dilarang, tadi enggak dilarang. Ya orang suka itu ya, syahwat itu kan normal ya, artinya fitrah manusia itu ya dibekali dengan adanya syahwat. Kalau nggak punya syahwat ya mati kalian kan. Nggak ada syahwat makan itu udah tanda-tanda mau mati itu ya. Orang nggak ada syahwat makan, nggak ada syahwat lain jenis ya, itu nggak normal ya. Tetapi kenormalan tadi itu harus disalurkan dengan jalur syariat. Itu datanglah syariat tadi halal haram, paham tak? Nah dengan halal haram itu nanti ada maslahat. Itu yang disebut dengan maqasidus syariah. Supaya apa? Nasl ya, nasabnya terjaga. Nah kenapa itu jadi penyakit masyarakat ketika dia tidak mengikuti syariat? Yang terjadi apa kalau dia melakukan pergaulan bebas, bajunya dibuang, kan banyak kan kasus sekarang itu ya, bayi dibuang ya. Sekarang kejahatan kekerasan seksual itu di mana-mana sekarang, ngeri, miris ya. Bahkan ada seorang dokter spesialis kandungan yang lagi viral itu ya, dia menjadi dokter spesialis di pedalaman Papua, di Fak-Fak. Ini Papua loh ya, bukan kota-kota besar. Di Papua saja anak-anak usia 13 tahun udah kena HIV, 15 tahun, anak-anak SD, SMP, hamil di luar kandungan, tertular penyakit ini, penyakit itu. Itu penelitian itu di Fak-Fak ya. Ini ngeri sekali. Di kota apa tadi? Yang nggak ada sinyalnya ya. Daerah-daerah pedalaman. Apalagi kalau daerah-daerah besar. Ya, ngeri kan sekarang itu. Makanya Nabi mengingatkan ya, di akhir zaman itu salah satu tanda kiamat itu adalah yastahilluna al-khir wal harir ya. Orang menganggap biasa al-khir, al-khir itu zina ya. Wal harir, harir itu budaya glamor ya. Sutra di apa? Memakai bagi laki-laki glamor, dia pakai kain dari sutra, itu haram. Tadi udah jadi biasa sekarang. Ya. Laki-laki perempuan dalam ikatan tanpa pernikahan ya, kumpul kebo ya. Tapi dianggap biasa, itu tanda-tanda kiamat ya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Baik, insyaallah kita lanjutkan ya di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.